Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak Bapak yang paling rajin. Pagi Pak Guru. Ya, oke. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu demi lancarnya dalam suatu pembelajaran. Baik, doa Bapak pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni yang ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Amin. Ya, baik anak-anak. Setelah absensi Bapak kirim melalui grup WA, Google Formulir, dan alhamdulillah anak-anak hadir semua ya. Sudah Bapak cek tadi. Iya Pak Guru, hadir. Ya, terima kasih sudah absen. Sebelum ke materi, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya semangat, oke? Iya Pak Guru. Siap. Ini kita sembari mengenang tanggal 21 April kemarin kan Hari Kartini ya. Kita mengenang pahlawan kita. Menyanyi judul lagunya Ibu Kita Kartini. Ibu Bapak kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak tentu masih ingat ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar rumah. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi yang tentunya masih bersangkut paut dengan materi sebelumnya, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2 yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. 3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. 5. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. 6. Dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. 7. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Semangat pagi! Ayo coba pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, oke.
Pagi. Ya. Baik, anak-anak, ini tabel pembelajaran kita hari ini perlu diingat. Karena pembelajaran hari ini ada 3 tujuan penting yang kita dapat pelajari. Pertama yaitu tentang persiapan wawancara dengan tepat. Kedua, hewan sebagai sumber daya alam. Yang ketiga, upaya pelestarian hewan. Nah, dari 3 pembahasan ini, dari tabel ini, kita akan menuju pada tujuan pembelajaran di hari ini, begitu. Karena kalau 3 pembelajaran hari ini tidak dipelajari, maka tema 2 ini ya hanya sebagai tulisan di atas kertas, begitu. Ya, kita bahas ya. Oke, coba anak-anak tebak hewan apa yang Bapak tampilkan ini? Ada yang tahu? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Oke, betul ya. Ini burung cendrawasih. Siapa tadi yang jawab ya? Iya. Oke, itu betul. Jawabannya ini adalah burung cendrawasih. Karena simbolis dari burung cendrawasih adalah bulu-bulunya itu yang indah. Oke, selanjutnya. Nah, ayo coba kita membaca tentang burung cendrawasih yang tadi Bapak tampilkan. Kemudian dari hasil membaca ini kita bisa berlatih untuk mencari sedikitnya 3 pertanyaan dalam berwawancara. Bapak baca ya di paragraf pertama, paragraf kedua dan ketiga, silahkan adik-adik baca. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Ya, teks untuk paragraf kedua lanjut anak-anak. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Sudah ya? Sudah. Terima kasih. Ada yang mau baca lagi atau Bapak saja ya? Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi warna di Eropa, tapi kini burung cantik. Nah, apa pengaruhnya dari teks ini terhadap wawancara? Maka dari teks ini kita coba klasifikasikan apa itu wawancara dan apa itu poin-poin dalam wawancara. Nah, wawancara adalah bentuk pertanyaan ya terhadap seseorang yang kita anggap sebagai narasumber ataupun ahli dalam bidang tertentu. Nah, misalnya wawancara ini dalam bidang hewan, nah, ini tentang cendrawasih begitu. Maka poin yang dapat kita persiapkan di wawancara ini adalah pertama kalimat kata tanya ya. Kata tanya itu ada 6. Pertama apa, kenapa, di mana, bagaimana, kapan, dan bagaimana. Nah, itulah pokok dasar dalam menentukan pertanyaan dalam wawancara. Contoh,
dalam kata tanya apa, misalnya dari teks ini, apa yang diceritakan atau apa yang kita dapat dari kelebihan burung cendrawasih, itu juga sudah termasuk ya dalam pertanyaan wawancara. Maka jawabannya adalah kelebihan burung cendrawasih adalah bulunya yang sangat mencolok dan indah begitu. Kemudian selanjutnya misalnya kata di mana, kata tanya di mana. Di mana burung cendrawasih dapat kita temui? Nah, kan itu juga sudah termasuk dalam wawancara. Maka jawabannya adalah burung cendrawasih sesuai teks ini dapat kita jumpai ya, atau berasal dari Papua begitu. Dan kalimat kata tanya berikutnya misalnya tentang mengapa ya. Contoh kata tanyanya, mengapa burung cendrawasih keberadaannya semakin lama semakin terancam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di pembelajaran hari ini adalah kita harus bisa menjaga kelestarian hewan. Karena burung cendrawasih ini sudah termasuk dalam hewan yang terancam punah. Namun kini burung cantik ini sudah dimasukkan ke dalam jenis satwa yang dilindungi. Jadi sudah terancam karena kan sedikit, maka perlu dilindungi oleh ya marga satwa tersendiri begitu untuk melindungi populasinya. Begitu ya anak-anak, itu contoh kita melatih dalam wawancara. Paham ya? Paham Pak Guru. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, nah inilah anak-anak, selain dari burung cendrawasih, ada beberapa, bahkan banyak lah. Ini Bapak hanya mencontohkan beberapa saja. Daftar hewan yang terancam punah. Yang pertama, badak. Badak bercula 1 di berasal dari mana ya? Tanjung Lesung itu kalau nggak salah, di Pandeglang, Banten ya. Itu Bapak sudah pernah ke sana sih dulu acara sekolah, tapi tidak nemu badaknya karena memang punah, berarti terancam punah. Kemudian ada harimau Sumatera nih. Harimau Sumatera ini yang kanan ya, kanan kedua. Ini ditemukan oleh warga mati ya, kalau satwa mati di pemukiman warga. Yang ketiga ini ada orangutan, kemudian gajah dan komodo. Nah, itulah hewan yang termasuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Nah, apa kaitannya dengan kita sebagai pelajar dan juga sebagai makhluk hidup yang juga bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa, ayo, ada yang tahu nggak? Kita sudah tahu hewan terancam punah, maka kita harus berbuat apa? Ada yang tahu? Menjaga dan melestarikan. Halo? Menjaga dan melestarikan hewan. Oke, betul. Mbak Dita ya namanya? Pak. Baik, ya Mbak Dita. Bapak punya catatan sendiri nanti untuk Mbak Dita, karena sering menjawab sih. Yang lainnya juga tolong aktif begitu ya. Ya baik, ini hewan perlu kita jaga kelestariannya, juga keberadaannya di hutan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga populasinya. Kemudian hutan, jika kita berada di lingkungan perhutanan, maka kita tidak boleh merusak ataupun menebang secara sembarangan begitu. Karena di dalamnya tentu terdapat hewan-hewan yang belum kita tahu apa saja di dalam hutan tersebut. Maka kita harus menjaga habitat
untuk hewan tersebut. Kemudian tidak boleh memperjualbelikan untuk hewan yang dianggap sebagai hewan yang terancam punah begitu. Karena di dalam undang-undangnya tentu terdapat keterangan dipidana begitu. Karena untuk hewan yang terancam punah. Selanjutnya, nah, Bapak perjelas lagi bahwa Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa hewan itu sebagai sumber daya alam hayati itu seperti apa sih Pak? Kayak gitu. Jadi hewan sebagai sumber daya alam hayati adalah hewan yang berkaitan dengan makhluk hidup lainnya begitu. Nah, berkaitan tersebut dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya seperti kita sebagai manusia begitu. Dimanfaatkannya untuk apa? Misalnya dalam hewan klasifikasinya kan ada hewani ya, ada keragaman hayati dan juga hewani misalnya. Nah, untuk hewan tersebut misalnya yang terdapat di lingkungan sekitar kita seperti ayam, perikanan, kemudian apalagi namanya ya, kambing, kerbau. Nah, itu dimanfaatkan juga oleh kita untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan misalnya. Itu sama saja karena burung cendrawasih pun seperti itu, dimanfaatkannya untuk apa? Bukan untuk dimakan, tapi bulu-bulunya dimanfaatkan oleh warga Papua untuk melengkapi kelengkapan pakaian adat begitu. Poin ketiga, hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, akhir daripada pembelajaran ini ya, Bapak akan tugaskan anak-anak untuk membuat poster di rumah begitu. Halo anak-anak. Halo Pak Guru. Hai Pak Guru, halo. Ya, nanti tugasnya membuat poster ya. Iya Pak. Ya, poster itu kan adik-adik sudah tahu mungkin selebaran berupa ajakan ya, kayak misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Contohnya lagi misalnya belajarlah sampai ke negeri Cina misalnya, itu misalnya kayak gitu. Banyak contoh tentang poster yang kalian akan jadikan contoh sebagai bahan poster di tugas kali ini. Namun ketentuannya adalah ini beda, ini tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Dituliskan di situ habitat hewan, misalnya di pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Dapat contohkan misalnya di pantai hewannya penyu misalnya, atau kura-kura. Nah, itu digambar di situ dan diberi keterangan. Yang kedua, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, keberadaan hewan saat ini penyebab hewan menjadi langka atau punah jika hewan pilihanmu adalah hewan langka begitu. Yang keempat, ajakan atau poster berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Jadi untuk menjaga keberadaan hewan di lingkungan kita. Yang kelima, kalimat yang digunakan juga harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, poin kelima ini yang sudah Bapak contohkan pada pembelajaran yang awal tadi ya, yang tentang mengamati teks dan juga contoh dalam wawancara. Nah, itu kata bakunya berupa kata tanya dan juga jawabannya di situ. Karena supaya jelas ajakan tersebut itu tujuannya seperti apa. Itu. Kemudian catatannya adalah adik-adik jika tidak
menggunakan karton, adik-adik bisa menggunakan bahan yang sangat sederhana, misalnya kalender bekas ya, itu juga sama ukurannya dengan karton. Nah, adik-adik boleh mengkreasikan kalender bekas tersebut dengan menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itulah pembelajaran hari ini yang Bapak dapat saya sampaikan ya. Adapun apa sih pembelajaran yang kita dapatkan di hari ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, pertama apa saja? Ini ada 3 poin. Menentukan kalimat tanya untuk wawancara berdasarkan teks bacaan. Nah, ya betul, 1. Yang kedua, cara melestarikan hewan. Melestarikan hewan. Yang ketiga, Lupa. Yang ketiga itu apa namanya? Tadi melestarikan hewan. Yang ketiga adalah mengamati keberagaman sumber daya alam hayati, begitu ya. Terima kasih Nak Dita sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Adapun untuk kelebihan daripada materi ini adalah kita mengetahui ya bagaimana tentang kekayaan dan juga keberagaman negara Indonesia akan hewan, beribu-ribu hewan kekayaannya. Karena Indonesia selain kaya akan suku dan agama, Indonesia juga kaya akan hewan begitu, termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Baiklah, tiba saatnya di slide terakhir ya, yaitu tentang penutup. Jadi sebagai penyemangat buat adik-adik semua, buat anak-anak semua, Bapak mempunyai kutipan daripada Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita ya. Itu tokoh pahlawan juga. Jadi kutipannya adalah, jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Begitulah pembelajaran yang dapat Bapak ajarkan kepada anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Untuk doa, Bapak pimpin saja langsung ya. Marilah anak-anak, dalam menutup pembelajaran kali ini kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa poster dan LKPD Bapak sudah kirimkan dan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.